Ibrani 4 ayat 8 sampai dengan 13, demikianlah firman Tuhan. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi dari ayat ini memberikan pengertian yang menjadi penghalang janji Tuhan atau rencana Tuhan. Kalau saudara dan saya, kita tidak bergerak lagi dengan apa yang Tuhan mau kita harus kerjakan. Nah, jadi dari ayat ini mengingatkan, bila mana ada bagian-bagian yang telah saudara perjuangkan dan kita telah selesai, itu bukan berarti semuanya itu sudah berhenti sampai di situ. Jadi itu sebabnya jangan dibiasakan kita itu merasa puas sampai di situ. Jangan berhenti. Jadi contoh dalam hal berbuat baik, kita tidak boleh berhenti. Dalam melayani Tuhan, kita tidak ada kata pensiun. Sekalipun kita dibawa oleh usia ini, ya, semakin tua, ya, secara fisik, ya, mungkin kita itu sangat lemah, tetapi saya mau katakan secara roh kita harus tetap menyala-nyala. Kita harus tetap berjuang dengan apa yang Tuhan percayakan. Itu penting. Kita harus lebih serius, kita harus lebih sungguh-sungguh, kita harus lebih fokus. Itu. Jadi terutama untuk berbuat baik, untuk cari Tuhan, itu jangan sampai berhenti. Ya, jangan sampai kita itu terjebak dengan keberhasilan. Jangan sampai saudara dan saya terjebak dengan kepuasan, kenyamanan. Ya, jadi kalau kita perhatikan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka banyak gagal oleh karena apa? Ujian apa? Keberhasilan. Pada waktu mereka itu diberi keberhasilan, mereka gagal. Contoh Salomo, ya, diberkati Tuhan dengan hikmat luar biasa, tetapi di hari tuanya dia gagal. Oleh karena apa? Dia diseret oleh istri-istrinya untuk menyembah berhala. Ya, kalau kita teliti di dalam Alkitab, istrinya itu ada 300, gondiknya ada 700, total berapa? 1000, saudara bisa bayangkan. Nah, dia diseret Salomo ini untuk menyembah berhala oleh istrinya. Daud pada waktu diberi kemenangan, dia lengah, tidak maju berperang. Pada waktu zaman raja-raja maju berperang, tapi Daud tidak maju berperang. Daud diam di atas soto rumahnya. Dia jatuh melihat, ya, wanita yang sedang mandi. Betul tak? Nah, jadi itu sebabnya kita harus waspada. Kita jangan puas dengan keberhasilan. Kita jangan puas dengan kenyamanan. Ya, jangan. Harus hati-hati. Kita tetap harus waspada. Terutama jangan berhenti untuk melakukan yang terbaik
bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan merasa atau berpikir sudah cukup, sudah sampai, sudah selesai. Nah, bahkan Paulus itu berkata apa? Aku telah meninggalkan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari. Nah, yang artinya apa? Yang artinya kita harus terus bergerak sampai kita itu mendapat upah dan mahkota yang Tuhan telah sediakan. Itu yang Tuhan mau. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.